Ada offer masuk tapi angkanya nggak sesuai. Gini caranya naikin tanpa terlihat dan terkesan memaksa. Hai, gue Tania. Di video kali ini gue akan share ke kalian gimana sih caranya nego gaji untuk 3 situasi. Yang pertama untuk para fresh graduate, yang kedua untuk yang sudah berpengalaman nih kerjanya, dan yang ketiga ini yang paling enak menurut gue karena di sini adalah saat kalian sudah memegang offering dari perusahaan lain. Perlu kita pahami kalau negosiasi di sini tujuannya itu adalah untuk mencari win-win solutions ya teman-teman, bukan untuk memaksa. Jadi penting untuk tahapan pertama yang kita lakukan dalam proses negosiasi yaitu mempersiapkan range. Nah, range gaji di sini itu sudah gue bagi jadi 2 batas atas dan batas bawah. Gampangnya, batas atas itu adalah angka idealnya yang kita harapkan tuh berapa sih? Kemudian batas bawah itu adalah batas minimum yang menurut kita masih rasional atau yang mungkin yang masih kita bisa pertimbangkan lah kalau ditawar atau mendapatkan penawaran dari perusahaan tersebut. Contohnya, misalnya batas atas kita expect untuk bisa dapat 30% kenaikan gaji dari gaji kita sekarang. Kemudian kita set batas bawahnya itu di angka 20%. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut memberikan kita offering atau penawaran di angka 20% kenaikan gaji, itu bisa menjadi consideration kita apakah mau kita terima atau tidak. Atau misalnya kalau di bawahnya, yaitu mungkin jadi pertimbangan selanjutnya kembali, kita kira-kira nyaman atau tidak sih gitu ya dengan angka tersebut. Range-nya udah siap, pertanyaannya kapan sih tepatnya untuk menyampaikan angka-angka ini? Menurut gue ada 3 timing yang cukup aman untuk menyampaikan angka-angka ini nih ke perusahaan ya. Yang pertama yaitu sebelum offering. Biasanya ini terjadi pada saat awal banget proses rekrutmen ketika kita ditanya ekspektasi gajinya berapa sih gitu. Nah, kemudian yang kedua, saat offeringnya keluar nih, biasanya kan di situ kan akan tertera basic salary, kemudian bonus, ada allowance kah, mungkin insurance, potongan BPJS, atau mungkin benefit-benefit lainnya. Dan di situ adalah waktu yang tepat untuk kalian melakukan negosiasi juga nih. Dan yang ketiga, ini adalah setelah probation. Walaupun sebenarnya nggak banyak perusahaan yang gue tahu masih melakukan proses ini, tapi mungkin kalau misalnya ada perusahaan yang masih menerapkan setelah 3 bulan masih bisa kita nego untuk gaji, ya itu mungkin bisa kalian pakai juga ya. Kalau tadi range-nya udah, timingnya juga udah, sekarang kita langsung ke role play singkat. Let's go! Buat para fresh graduate, kalian boleh menyampaikan seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu atas penawarannya. Mengacu pada tanggung jawab peran ini, pengalaman proyek saya juga ataupun magang saya di perusahaan X, serta standar pasar, range yang sesuai dengan harapan saya berada di angka sekian rupiah sampai juga dengan sekian rupiah. Namun, di sini saya akan fleksibel apabila tersedia learning budget ataupun program mentoring yang clear dari perusahaan. Kemudian kalau misalnya kalian yang sudah punya pengalaman beberapa tahun kerja, mungkin ini bisa jadi tips tambahan buat kalian. Kalian bisa sampaikan seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu atas penawarannya. Dari penjelasan, cakupan tanggung jawab, peran ini lebih besar dibandingkan peran saya sebelumnya. Sementara angka yang ditawarkan di bawah dari ekspektasi saya. Dengan pencapaian saya di perusahaan sebelumnya, saya berhasil untuk menerapkan poin A, poin B, poin C. Jadi saya harap dengan hal ini bisa menjadi pertimbangan kembali untuk perusahaan bisa menyesuaikan gaji sesuai dengan ekspektasi saya. Yang ketiga menurut gue ini lebih enak karena mereka sudah mensecure atau mengamankan spot di perusahaan lain ya. Nah tapi ini bisa kalian pakai, mungkin kalian bisa jawabnya seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu atas penawaran yang telah diberikan. Pada saat ini sebenarnya saya sudah mendapatkan offering dari perusahaan lain dengan benefit dan juga basic salary seperti ini. Biasanya gue akan tunjukkan ya kontrak kerjanya untuk perusahaan tersebut. Namun saya lebih tertarik pada peran dan juga budaya kerja di perusahaan ini. Jadi besar harapan saya apabila perusahaan bisa mendekati atau menyesuaikan kembali angkanya sesuai dengan angka ekspektasi yang saya harapkan, saya akan bersiap untuk berkomitmen terhadap perusahaan ini. Range-nya tadi udah kita bahas, timing juga sudah kita ketahui, dan tadi juga kita sudah melakukan sedikit role play terkait gimana sih cara negosiasi gaji. Dan di part terakhir ini gue akan share ke kalian gimana sih caranya tips-tips praktis kalau misalnya kalian menghadapi situasi tertentu. Semoga dari tips ini bisa memperkaya atau memperluas ya kesempatan kalian untuk bernegosiasi dengan perusahaan.
Yang pertama, kalau misalnya kalian dipaksa nih ya untuk ngasih gaji angka tunggal gitu, ekspektasi kalian diminta untuk angka tunggal. Nah, biasanya gue akan mengalihkan dengan menggunakan presentase dari gaji terakhir atau benchmark untuk ngasih ruang untuk berkompromi dengan perusahaan. Nah, yang kedua, kalau misalnya kalian basic yang diberikan ternyata mentok nih, kalian mungkin bisa negosiasi dengan menambahkan allowance, bonus, learning budget, atau mungkin skema hybrid working. Yang ketiga, dibilang fix nih salary-nya sama HR udah nggak bisa diutak-atik lagi budgetnya. Nah, kalian harus bisa nego dari sisi yang lain lagi. Misalnya, ajukan sign-on bonus dan juga bonus KPI. Dan selama proses negosiasi, kalian tuh boleh banget loh untuk bilang no atau just walk away from the offering. Kalau misalnya nawaran yang diberikan itu di bawah basic kalian atau di bawah apa yang sudah kalian harapkan atau bahkan di bawah salary kalian yang sekarang gitu. Dan jalur growth-nya nggak jelas dan mungkin tidak ada opsi review, dan menurut gue itu adalah hal yang sangat wajar untuk kita tolak ya. Dan mungkin kalian bisa juga melakukan apresiasi ya dengan singkat kepada perusahaan dengan bilang terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan dan prosesnya, namun untuk saat ini penawaran tersebut masih di bawah harapan saya. Jadi semoga kita dapat bekerja sama di waktu yang tepat di masa yang akan datang. Terima kasih. Nah, menurut gue cukup jawab seperti itu aja, singkat, jelas, padat. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan offeringnya dan ternyata ekspektasinya di bawah apa yang sudah kalian harapkan atau di bawah gaji kalian, ya kalian bisa tinggal cut off dan say thank you gitu ya, karena kalian sudah diberikan kesempatan untuk menjalankan proses rekrutmen di perusahaan tersebut gitu. Nah, semoga format seperti ini bisa membantu proses negosiasi kalian ya teman-teman. Dan kalau misalnya kalian ada pengen request untuk topik-topik lain, kalian boleh banget untuk share di kolom komentar dan nanti akan kita bahas nih gitu ya di topik selanjutnya. Sampai ketemu.